Berbakti kepada orang tua adalah salah satu nilai yang sangat ditekankan dalam ajaran agama Islam. Peran orang tua dalam kehidupan seorang anak begitu besar, sehingga Allah secara khusus memerintahkan setiap anak untuk senantiasa berbakti kepada mereka. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan rasa kasih sayang, penghormatan, kepatuhan, serta ketaatan kepada mereka. Sikap ini bukan sekadar sebuah tradisi, melainkan sebuah kewajiban yang memiliki makna spiritual mendalam dan akan membawa berkah dalam kehidupan seorang anak. Orang tua adalah sosok yang tak tergantikan. Sejak lahir, kita telah menerima kasih sayang yang tulus dari mereka. Mereka telah merawat, membesarkan, dan memenuhi segala kebutuhan kita. Tidak hanya dari segi materi seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat berlindung, tetapi juga memberikan kita pendidikan dari masa kanak-kanak hingga kita menjadi dewasa. Semua itu dilakukan dengan penuh cinta dan pengorbanan. Maka, sebagai seorang anak, sudah selayaknya kita memperlakukan mereka dengan penuh penghormatan dan bakti. 1. Pengertian berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah suatu sikap yang menunjukkan rasa hormat, kasih sayang, dan ketaatan kepada ayah dan ibu. Dalam Islam, sikap ini termasuk dalam amalan yang sangat mulia dan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Allah telah menetapkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban bagi setiap anak. Hal ini sejalan dengan firman-Nya dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa setelah kewajiban menyembah Allah, datanglah kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketaatan kepada orang tua adalah cerminan dari rasa syukur atas segala pengorbanan dan cinta yang telah mereka berikan. Sejak lahir hingga dewasa, kita menerima banyak hal dari mereka. Oleh karena itu, berbakti kepada mereka adalah bentuk balas budi yang paling dasar. Berbakti kepada orang tua tidak hanya diwujudkan dalam sikap dan tindakan sehari-hari, tetapi juga dalam doa yang senantiasa kita panjatkan untuk mereka. Doa seorang anak yang berbakti akan selalu diterima oleh Allah dan menjadi amal yang tak terputus bahkan setelah orang tua meninggal dunia. 2. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Ada beberapa ciri yang menunjukkan bahwa seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Pertama, anak yang berbakti akan selalu berkata dengan lemah lembut kepada orang tuanya. Perkataan yang santun dan penuh hormat merupakan cermin dari hati yang tulus dan penuh kasih sayang. Anak yang berbicara kasar atau keras kepada orang tuanya menunjukkan bahwa ia belum memahami sepenuhnya nilai-nilai penghormatan yang seharusnya diberikan kepada mereka. Kedua, anak yang berbakti selalu taat pada perintah ayah dan ibu. Ketaatan ini bukan berarti mengikuti perintah tanpa berpikir, tetapi menunjukkan kesediaan untuk memenuhi harapan mereka selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ketaatan kepada orang tua adalah wujud penghormatan terhadap pengalaman dan kebijaksanaan mereka dalam mengarahkan kita ke jalan yang benar. Ketiga, anak yang berbakti senantiasa mendoakan orang tuanya, baik saat mereka masih hidup maupun setelah mereka tiada. Doa adalah bentuk perhatian spiritual yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dengan mendoakan orang tua, kita berharap agar Allah memberikan rahmat dan keberkahan kepada mereka. Keempat, menjaga nama baik orang tua adalah ciri lain dari anak yang berbakti. Anak yang baik akan selalu berusaha untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mencoreng nama baik keluarga. Mereka memahami bahwa tindakan buruk mereka tidak hanya mencoreng nama mereka sendiri, tetapi juga dapat merusak nama baik orang tua. Kelima, anak yang berbakti akan mencium tangan orang tuanya sebagai tanda hormat dan memohon ridha mereka. Cium tangan adalah simbol dari rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam, serta permohonan doa dan restu dari orang tua. Keenam, sikap menundukkan sebagian badan ketika melewati orang tua juga merupakan tanda penghormatan.
Ini menunjukkan bahwa kita tidak menganggap diri lebih tinggi atau lebih penting daripada orang tua kita. Sikap ini melambangkan kerendahan hati dan penghargaan terhadap mereka. Ketujuh, mendengarkan nasihat orang tua dengan penuh perhatian adalah salah satu bentuk bakti yang penting. Orang tua dengan pengalaman hidup mereka memiliki banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Anak yang berbakti akan mendengarkan dengan seksama dan menghargai setiap nasihat yang diberikan meskipun tidak selalu langsung diterapkan. Terakhir, anak yang berbakti selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Bantuan ini tidak harus dalam bentuk materi, tetapi juga bisa berupa perhatian, pendampingan, atau melakukan tugas-tugas rumah tangga yang meringankan beban orang tua. 3. Cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua. Menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua membutuhkan kesadaran dan upaya yang terus-menerus. Salah satu cara untuk menumbuhkan sikap ini adalah dengan senantiasa mengingat kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tua. Ketika kita menyadari betapa besar pengorbanan mereka untuk kita, maka kita akan lebih mudah untuk berbuat baik dan menghormati mereka. Selain itu, kita juga harus meyakini bahwa berbakti kepada orang tua adalah salah satu jalan menuju surga. Allah telah menjanjikan balasan yang besar bagi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Keyakinan ini akan mendorong kita untuk senantiasa berusaha menjadi anak yang patuh dan taat kepada mereka. Cara lain untuk menumbuhkan sikap bakti adalah dengan selalu mendahulukan perintah orang tua selama itu tidak bertentangan dengan agama. Ketika kita mendahulukan kepentingan mereka, kita menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati mereka. Sikap ini juga akan memperkuat ikatan kasih sayang antara anak dan orang tua. Terakhir, bersyukur atas karunia memiliki orang tua yang hebat juga merupakan cara untuk menumbuhkan sikap bakti. Tidak semua orang beruntung memiliki orang tua yang penuh perhatian dan kasih sayang. Dengan bersyukur, kita akan lebih menghargai kehadiran mereka dalam hidup kita dan berusaha untuk selalu berbuat baik kepada mereka. 4. Hikmah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua membawa banyak hikmah dan kebaikan dalam kehidupan kita. Pertama, berbakti kepada orang tua akan menambah kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Allah akan melimpahkan rahmat-Nya kepada anak yang berbuat baik kepada orang tuanya, sehingga hidupnya akan dipenuhi dengan keberkahan. Kedua, anak yang berbakti akan memperoleh kemuliaan di sisi Allah, akan mengangkat derajat anak yang selalu patuh dan taat kepada orang tuanya. Kemuliaan ini bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Ketiga, anak yang berbakti akan mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Oleh karena itu, berbuat baik kepada orang tua akan membawa rahmat Allah dalam kehidupan kita. Keempat, anak yang berbakti akan mendapatkan nikmat surga sebagai balasan atas ketaatan dan kepatuhannya kepada orang tua. Surga adalah tempat yang dijanjikan bagi anak-anak yang senantiasa berbakti dan menunjukkan rasa hormat kepada orang tua. Kelima, berbakti kepada orang tua juga membawa kebahagiaan bagi kita karena kita mampu menenteramkan hati orang tua. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita juga. Dengan melihat orang tua kita bahagia, kita akan merasa puas dan tenang dalam menjalani kehidupan. 5. Akibat tidak berbakti kepada orang tua sebaliknya, tidak berbakti kepada orang tua akan membawa dampak buruk bagi kehidupan kita. Pertama, tidak berbakti kepada orang tua termasuk dosa besar. Allah sangat menyecela anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dosa ini akan menjadi penghalang bagi kita untuk mendapatkan rahmat dan ampunan-Nya. Kedua, amal baik kita bisa menjadi sia-sia jika kita tidak berbakti kepada orang tua. Semua amal ibadah yang kita lakukan bisa menjadi tidak bermakna jika kita tidak menghormati dan berbuat baik kepada orang tua. Ketiga,
Anak yang tidak berbakti akan jauh dari rahmat Allah. Rahmat Allah sangat penting dalam kehidupan kita, karena dengan rahmat-Nya, kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Keempat, anak yang durhaka akan dekat dengan murka Allah. Murka Allah adalah sesuatu yang sangat menakutkan, karena itu berarti hidup kita akan dipenuhi dengan kesulitan dan penderitaan. Berbakti kepada guru dan menghormati orang lain adalah dua sikap mulia yang harus ditanamkan sejak dini dalam diri setiap individu. Kedua sikap ini tidak hanya menunjukkan akhlak yang baik, tetapi juga menjadi cerminan dari ketundukan kepada perintah agama dan nilai-nilai sosial yang luhur. Dalam konteks pendidikan, guru memainkan peran penting dalam membentuk karakter, moral, dan pengetahuan seorang siswa. Sementara itu, menghormati orang lain adalah salah satu landasan penting dalam kehidupan sosial yang harmonis, di mana setiap individu diajarkan untuk saling menghargai tanpa memandang perbedaan. Berbakti kepada guru. 1. Pengertian berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap hormat, patuh, dan kasih sayang kepada orang yang berjasa dalam mendidik kita. Guru memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan seorang siswa. Mereka adalah sosok yang mendampingi kita setiap hari di sekolah, mengajarkan pengetahuan dan nilai-nilai moral yang penting. Guru ibarat orang tua kedua di sekolah. Oleh karena itu, berbakti kepada guru merupakan sikap yang sangat terpuji. Dengan ilmu yang diajarkan oleh guru, kita bisa membaca, menulis, dan berhitung serta memahami berbagai aspek kehidupan. Dalam Islam, guru sering disamakan dengan ulama, yaitu orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menghormati ulama karena mereka adalah pewaris para nabi. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, muliakanlah ahli ilmu. Sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Barang siapa yang memuliakan ahli ilmu, maka sungguh dianggap telah memuliakan Allah dan Rasul-Nya. Hadis ini menegaskan betapa mulianya kedudukan guru, sehingga berbakti kepada mereka sama dengan memuliakan Allah dan Rasul-Nya. 2. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru. Anak yang berbakti kepada guru menunjukkan sikap-sikap tertentu yang mencerminkan rasa hormat dan penghargaan. Beberapa ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru antara lain: A. Bersikap merendah dan tidak sombong di hadapan guru. B. Mendengarkan nasihat dan hikmah yang diberikan oleh guru dengan seksama. C. Selalu mendoakan kebaikan untuk guru dan memohon ampunan untuknya. D. Peduli terhadap kebutuhan guru dan keluarganya jika memungkinkan. E. Selalu menjaga sikap sopan, baik dalam ucapan maupun tindakan ketika berhadapan dengan guru. F. Meminta izin terlebih dahulu jika ingin bertanya atau menemui guru. G. Bertanggung jawab dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan baik. 3. Cara menumbuhkan sikap berbakti kepada guru. Sikap berbakti kepada guru tidak muncul begitu saja, tetapi bisa ditumbuhkan melalui beberapa cara. Di antaranya adalah A. Mengingat jasa besar guru yang telah mendidik dan membimbing kita di sekolah. B. Bersyukur karena memiliki kesempatan untuk belajar dari guru yang berpengalaman dan berilmu. C. Menerapkan nasihat-nasihat guru dalam kehidupan sehari-hari dengan sungguh-sungguh. D. Menjalin hubungan yang baik dengan guru, selalu menghormati dan mendekatkan diri pada mereka. 4. Hikmah berbakti kepada guru. Berbakti kepada guru memberikan banyak hikmah dan manfaat bagi kehidupan seseorang. Beberapa di antaranya adalah A. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah. B. Meraih kemuliaan di sisi Allah karena memuliakan ulama. C. Mendapatkan keridhaan guru yang menjadi salah satu kunci sukses dalam belajar dan hidup. D. Menjadi pribadi yang tulus, rendah hati, dan penuh rasa syukur.
Tindakan berbakti kepada guru bernilai ibadah yang kelak akan mendapat pahala dari Allah. 5. Akibat anak yang tidak berbakti kepada guru, sebaliknya, anak yang tidak berbakti kepada guru akan menghadapi berbagai akibat negatif, baik dalam kehidupan akademik maupun sosialnya. Beberapa di antaranya adalah merasa kebodohan sepanjang hidupnya karena ilmu yang didapat tidak berkah. B. Tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW karena tidak menghormati pewaris ilmu para nabi. Ilmu yang diperoleh tidak membawa keberkahan dan manfaat. D. Tumbuh menjadi pribadi yang sombong, sulit belajar, dan tidak disukai oleh orang lain. B. Menghormati orang lain. Setiap manusia diciptakan Allah dengan beragam latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Perbedaan ini adalah bagian dari kehendak Allah sebagai sunatul yang harus kita terima dan hargai. Menghormati orang lain, terutama yang berbeda suku atau agama, adalah salah satu sikap yang diajarkan dalam agama Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Dalam kurung Al-Hujur 13, ayat ini menegaskan pentingnya mengenal dan menghormati satu sama lain meskipun kita berbeda dalam banyak hal. 1. Pengertian menghormati orang lain berarti menunjukkan sikap menghargai hak-hak dan perasaan orang lain. Sikap ini harus ditunjukkan tidak hanya kepada mereka yang seagama atau sesuku dengan kita, tetapi juga kepada mereka yang berbeda agama, suku, atau latar belakang sosial. Setiap orang memiliki martabat dan hak untuk dihormati. Orang yang tidak menghargai orang lain menganggap orang lain lebih hina daripada dirinya, padahal setiap manusia sama di mata Allah. 2. Ciri-ciri orang yang menghormati orang lain. Seseorang yang menghormati orang lain biasanya memiliki ciri-ciri berikut: sopan dan santun dalam berbicara, terutama ketika berinteraksi dengan orang lain. B. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, meskipun mereka berbeda agama. C. Memilih sahabat berdasarkan kepribadian dan nilai-nilai moral, bukan karena kekayaan, kecantikan, atau kesamaan suku. D. Menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi, meskipun tidak selalu setuju. Memberikan ucapan selamat dan pujian ketika teman berprestasi atau berhasil. F. Mendahulukan orang yang lebih tua dan menunjukkan sikap hormat kepada mereka. 3. Cara menumbuhkan sikap menghormati orang lain bisa ditumbuhkan melalui pemahaman dan kesadaran. Beberapa cara untuk menumbuhkan sikap ini antara lain: menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. B. Memahami bahwa kita tidak bisa hidup sendirian dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. C. Selalu memaafkan kesalahan orang lain, tidak menyimpan dendam atau kebencian. D. Mengingat kebaikan orang lain dan tidak fokus pada kesalahan mereka. Meyakini bahwa perbedaan adalah bagian dari ciptaan Allah yang harus kita terima dengan lapang dada. 4. Hikmah menghormati orang lain memiliki banyak hikmah yang akan membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Beberapa hikmah tersebut adalah: menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak sombong. B. Memiliki rasa malu ketika berbuat kesalahan atau melukai perasaan orang lain. C. Tulus dalam membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. D. Menjadi pribadi yang pemaaf dan tidak menyimpan dendam. Menyayangi sesama manusia tanpa pilih kasih, baik yang seagama maupun yang berbeda agama. 5. Akibat dari orang yang tidak menghormati orang lain, seseorang yang tidak menghormati orang lain akan merasakan berbagai akibat buruk dalam hidupnya. Di antaranya adalah: dijauhi oleh teman-temannya karena dianggap sombong atau tidak peduli. B. Tidak mendapatkan bantuan saat kesusahan karena orang lain enggan menolongnya.
C. Kehilangan kepercayaan dari orang lain, sehingga apa yang diucapkannya tidak dipercaya. D. Hati selalu merasa gelisah dan tidak tentram karena penuh dengan kebencian atau prasangka buruk terhadap orang lain. Kesimpulan dari materi berbakti kepada orang tua dan guru adalah bahwa keduanya merupakan sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan kita, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama yang membimbing kita sejak lahir, memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengajaran nilai-nilai dasar kehidupan. Sementara itu, guru melanjutkan peran tersebut di sekolah dengan mengajarkan ilmu pengetahuan dan moral. Berbakti kepada orang tua dan guru merupakan bentuk rasa syukur atas jasa besar mereka. Sikap berbakti ini diwujudkan melalui penghormatan, kepatuhan, sikap rendah hati, dan kesediaan untuk mendengarkan nasihat mereka. Dengan berbakti kepada orang tua dan guru, kita tidak hanya memperoleh keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, tetapi juga menjadi pribadi yang mulia dan dicintai oleh Allah. Selain itu, berbakti kepada orang tua dan guru juga membantu kita meraih kesuksesan dalam kehidupan, karena keridhaan mereka adalah salah satu kunci keberhasilan. Sebaliknya, mengabaikan atau tidak menghormati mereka akan membawa dampak negatif baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, berbakti kepada orang tua dan guru merupakan sikap terpuji yang harus ditanamkan dan dijalankan dengan penuh kesungguhan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir pembahasan mengenai pentingnya berbakti kepada orang tua dan guru. Semoga materi ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus menghormati dan menghargai jasa orang tua dan guru dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk selalu mengamalkan nilai-nilai kebaikan ini dalam kehidupan sehari-hari. Jika konten ini bermanfaat bagi Anda, jangan ragu untuk mendukung channel ini dengan memberikan like, komentar, dan tentunya subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Terus dukung kami untuk menghadirkan konten-konten berkualitas yang bisa menjadi inspirasi dan panduan dalam belajar dan menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.